Tapi pembunuh Sayyidina Ali bersurban, berjidat hitam, hafidul Quran, qiyamul lail, puasa Senin Kemis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Jadi di video kali ini kita akan membahas yaitu tentang tuduhan-tuduhan yang didengungkan oleh Habib Lutfi terhadap dakwah salaf. Musim pemilu sudah tiba, maka tidak heran orang-orang yang punya kepentingan mereka ini memburuk-burukkan bahwasanya Wahabi berbahaya jika memimpin negara. Padahal Salafi yang tuduh Wahabi ini tidak ikut campur dalam urusan politik. Nah, ini lebih anehnya, Habib Lutfi ini mengatakan tuduhan yang tidak benar terhadap Salafi adalah Khawarij. Jadi Habib Lutfi di dalam ceramahnya itu tidak mau Indonesia ini diambil oleh kelompok Khawarij. Habib Lutfi ini mengatakan ciri-ciri kelompok Khawarij yang telah menghabisi sahabat Ali. Itu adalah ciri-cirinya, jidatnya itu hitam, lalu kemudian baca Al-Qur'annya bagus, kemudian sholat sunnahnya itu bagus, dan puasa Senin Kamisnya itu bagus, dan sholat qiyamul lailnya juga bagus. Jadi Habib Lutfi ini tidak mau kalau Indonesia ini dipimpin oleh kelompok Wahabi. Padahal kelompok Wahabi ini tidak ikut dalam politik, apalagi di dalam pemerintahan. Yang ada, dakwah Salafi yang dituduh Wahabi ini adalah mendakwahkan kepada umat, fokus untuk mencari ilmu, dan lain-lain. Tidak berambisi untuk menjadi pemimpin di negara tercinta ini. Apalagi Habib Lutfi ini jelas-jelas di dalam ceramahnya itu memang menuduh bahwa Khawarij ini adalah Salafi Wahabi. Dan ini sangat berbahaya karena menuduh tanpa bukti. Apalagi ciri-ciri Khawarij itu adalah jidatnya hitam. Padahal itu tidak benar. Ciri-ciri Khawarij itu bukannya jidatnya hitam. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Mari kita tengok sebab wafatnya Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakrin Siddiq wafat karena patokan ular kalau tidak salah, pada waktu di gua Thur bekas dipatok ular, wakila kalajengking, skorpion. Berkembang untuk menjadi sabab belaka mencapai dunia syahid. Jelas kalau tidak ular atau kalajengking. Pembunuh Sayyidina Umar adalah Majusi. Jelas orang Majusinya. Pembunuh Sayyidina Utsman jelas Yahudinya. Tapi pembunuh Sayyidina Ali bersurban, berjidat hitam, hafidul Quran, qiyamul lail, puasa Senin Kemis, tidak pernah tinggalan. Tapi hebatnya bisa menikam Sayyidina Ali dari belakang pada waktu subuh. Apakah kita umat yang di Indonesia ini khususnya relakah atau tidak kesempatan yang luar biasa dimanfaatkan oleh oknum-oknum manusia menikam kita dari belakang dan memberikan satu umpan yang luar biasa? Kira-kiranya Indonesia ini bisa dibagi berapa? Pertanyaan ini perlu dijawab. Apakah kita akan memberikan kesempatan kepada mereka atau tidak? Kalau tidak, ayo kerjasama yang baik antar Polresnya, antar Dandimnya, kiai, para ulama. Saya menghimbau khususnya min ahli tariqah mu'tabarah yang mana di dalam hatinya sudah maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Semoga kalimat la ilaha illallah tidak mengoles mulut ataupun bibir, tapi semoga menjadi mengoles yang membersihkan hati untuk kita semuanya. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya tuduhan-tuduhan oleh Habib Lutfi terhadap Salafi yang dituduh sebagai Wahabi, Khawarij. Allahu Akbar. Jadi teman-teman, kalau ada yang jidatnya hitam itu dituduh sebagai Khawarij. Ini dari mana asalnya? Kalau bukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar,
Padahal ciri-ciri Khawarij pernah saya sebutkan di awal video tadi, yaitu dulu ada tiba-tiba berdiri seorang, yaitu yang matanya cekung, pipinya menonjol, dahinya nonong, jenggotnya lebat, kepalanya gundul, dan sarungnya tersampir. Lalu dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, bertakwalah kepada Allah." Otomatis spontan Rasulullah SAW marah dan beliau menjawab, "Celaka kau, bukankah aku penduduk bumi yang paling bertakwa kepada Allah?" Lalu kemudian Abu Sa'id melanjutkan, kemudian orang itu pergi, lalu Khalid bin Walid menawarkan diri, "Wahai Rasulullah, bolehkah saya penggal lehernya?" Lalu kemudian Rasulullah bilang, "Jangan, barangkali dia masih sholat." Lalu Khalid mengatakan, betapa banyak orang yang sholat, namun dia mengucapkan dengan lisannya sesuatu yang tidak ada dalam hatinya. Aku tidak diperintahkan untuk melihat hati manusia dan juga tidak membedah perut manusia, jawab Rasulullah SAW. Lalu kemudian Nabi melihat orang itu, beliau bersabda, akan keluar dari keturunan orang ini, yaitu sekelompok orang yang membaca kitab Allah di lisan namun tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka meleset dari agama sebagaimana panah meleset tembus dari hewan sasaran. Jika aku menjumpai mereka, akan kubunuh mereka sebagaimana hukuman yang dijatuhkan untuk kaum Samud. Hadis riwayat Ahmad. Nah teman-teman, jadi ciri-ciri Khawarij itu tidak ada yang disebutkan itu adalah jidatnya hitam. Ya, itu tidak benar. Itu adalah fitnah. Nah, jadi Khawarij yang pertama muncul yaitu adalah paling jelek keadaannya adalah namanya Zul Khawaisirah At-Tamimi. Jadi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu adalah Khawarij akan muncul nanti dari keturunan orang ini. Dari hadis ini, dari kisah ini ada beberapa kesimpulan. Yang ciri-ciri orang Khawarij itu dari zaman, dari masa ke masa sama saja. Pertama, ciri-ciri orang Khawarij itu mereka suka memberontak dan melawan kepada pemimpin yang sah. Kalau saja Rasulullah SAW, seorang nabi yang mulia, mereka tuduh tidak adil, dan mereka itu senantiasa alasan mereka itu menuntut keadilan. Di zaman Utsman, mereka memberontak juga alasannya menuntut keadilan, menuduh Utsman tidak adil. Khawarij, mereka memberontak, membunuh Utsman akhirnya, radhiyallahu anhu. Mereka tuduh Utsman tidak adil, kolusi, nepotisme, dan lain sebagainya. Dan alasan mereka adalah dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan yang baik, mencegah kemungkaran. Lihat. Dan di sepanjang masa itu seterusnya. Nah begitu juga dengan ISIS sekarang itu. Mereka dengan dalih menegakkan keadilan. Dengan dalih menegakkan yang ma'ruf, mencegah kemungkaran. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi itulah ya ciri-ciri Khawarij. Ciri-ciri Khawarij adalah yang pertama adalah mudah mengkafirkan kaum muslimin dan suka memberontak pemerintah yang sah. Nah berbeda dengan Salafi yang dituduh sebagai Wahabi Khawarij. Ini dari mana asalnya? Habib Lutfi itu hanya omong doang. Padahal Habib Lutfi ini tidak ngerti siapa itu Khawarij. Salafi itu tidak pernah memberontak dan tidak dibolehkan untuk memberontak pemerintahan yang sah. Yang ada hanyalah Salafi ini harus tunduk kepada pemimpin yang sah dan haram memberontak pemerintah. Apalagi mengkafirkan pemerintah. Subhanallah ya teman-teman. Maka tidak heran memang sekarang ini udah musim pemilu. Jadi wajarlah mereka ini akan membuat fitnah-fitnah bahwasanya Salafi, Wahabi, Khawarij ini adalah jangan sampai diberi kesempatan untuk mengambil alih Indonesia. Ini dari mana asalnya? Padahal Salafi yang dituduh Wahabi ini tidak pernah ikut dalam pemerintahan ataupun tidak pernah ikut dalam berpolitik. Yang ada Salafi ini sibuk untuk berdakwah, mencari ilmu. Nah oke teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan ya, yaitu tuduhan dari Habib Lutfi. Semoga ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.